Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Baiklah, kita kembali belajar bahasa Indonesia dan melanjutkan dengan bab 3, menyusun cerita pendek dengan KD 3.5. Sebagai pedoman bagi kalian, bisa melihat buku paket KD 3.5 halaman 62 sampai dengan halaman 82. Baiklah, yang pertama kita akan lihat KD 3.5. KD 3.5 berisi menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi KD 3.5 adalah 3.51 mengidentifikasi struktur cerpen. Yang kedua, menyimpulkan struktur cerpen. Yang ketiga, menentukan isi cerpen. Yang keempat, aspek kebahasaan cerpen. Yang kelima, kalimat atau kata ekspresi. Materi pokok kita kali ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kegiatan pembelajaran kita adalah menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Sekarang kita lihat apa itu cerita pendek. Definisi cerita pendek adalah cerita rekaan yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek, temanya sederhana. Kemudian kita bisa melihat ciri-ciri dari cerpen itu sendiri. Yang pertama adalah alur ceritanya singkat, atau alur ini biasa disebut juga dengan alur tunggal. Yang kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. Yang ketiga, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Kemudian yang keempat, tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Inilah ciri-ciri cerpen. Kemudian kita lanjut dengan struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama disebut juga dengan 1. Orientasi. Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menunjukkan komplikasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa. Mana rangkaian peristiwa? Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga, di mana cerita ini mulai mengarah kepada persoalan. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi. Yang dimaksud dengan komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar, waktu, dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Kemudian yang keempat adalah resolusi. Resolusi adalah
Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, dari sini kita bisa menentukan struktur cerpen. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk segitiganya, kita bisa melihat mulai dari orientasi adalah tahapan paling bawah. Cerita mulai dikenalkan, tokoh mulai dikenalkan, tempat mulai dikenalkan. Kemudian ini dia yang rangkaian peristiwa, di mana peristiwa mulai muncul. Ada beberapa peristiwa, berarti masih termasuk rangkaian peristiwa. Kemudian terjadilah permasalahan pada rangkaian peristiwa. Inilah yang disebut dengan komplikasi, yaitu masalah-masalah yang muncul. Ya, setelah masalah-masalah muncul, maka mencapailah yang namanya resolusi. Resolusi adalah tahapan penyelesaian. Kemudian kita lanjut dengan kegiatan 1, yaitu mengidentifikasi struktur cerpen. Kamu bisa berpedoman kepada buku paket halaman 63. Isilah titik-titik pada tabel berikut seperti contoh di buku catatan kalian. Di sini Ibu sudah memberikan satu contoh. Ya, kamu lihat di sini. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung geser. Nah, kalau kita lihat dari struktur cerpen, di sebelah barat kampung ada gunung, berarti ini mulai pengenalan latar. Maka inilah yang disebut dengan orientasi. Ya. Hal ini menceritakan tentang apa? Keberadaan gunung geser. Nah, kemudian kamu lihat yang kedua. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang Malin Budiman. Seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Malin Budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jarahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Ini bisa kamu lihat ya. Hal ini menceritakan tentang apa, dan pada struktur teks cerpen ini sudah termasuk kemanakah dia saat penduduk Belanda. Berarti sudah muncul apa di sini? Nah, kamu bisa melihatnya kembali. Kemudian, kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak asing. Tapi para penduduk tidak menyerah. Alam harus ditaklukkan. Kipas angin dan kulkas menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan-bendungan kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kamus kampung saya. Nah, ini sudah termasuk ke bagian mana dari cerita ini? Ini masih ada kelanjutannya, supaya lebih jelas kamu bisa melihat buku paket ya. Nah, ini termasuk struktur apa? Dan ini menceritakan tentang apa? Kemudian yang keempat, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti kebanyakan remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak peristiwa. Saya merasa bahwa keinginan saya satu-satunya saat ini adalah bermain gitar dan berteriak sepuas-puasnya. Ini struktur teksnya termasuk kemana dari bagian-bagian teks. Nah, cerita menceritakan tentang apa? Oke, kamu bisa bekerja, berpedomanlah kepada buku paket supaya lebih jelas.
Kemudian kita lihat yang berikut materi kita adalah ciri-ciri kebahasaan teks cerpen atau disebut juga dengan teks naratif. Yang pertama adalah sudut pandang penceritaan menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Pencerita di sini bisa, kalau dia menjadi orang pertama, maka cerita beraku atau bersaya. Sedangkan jika posisi pencerita itu sebagai orang ketiga, maka dia akan berdia atau dengan menyebut nama tokoh. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini, atau sekarang, atau waktu lampau. Maksudnya apa? Di sini digambarkan dialog-dialog yang menunjukkan keterangan waktu. Kemudian yang ketiga, kata benda khusus. Pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin atau terembesi lebih kuat dibandingkan dengan kata pohon. Di sini artinya adalah pilihan kata yang tepat supaya cerita kita lebih menarik. Kemudian, uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman latar dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa? Ya, kamu bisa menggambarkan sesuatu yang sangat bau sekali itu. Ya, kemudian apa yang bisa didengar? Apa yang bisa terlihat? Seperti apa rasanya dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah penggunaan majas. Majas yang sering digunakan di sini adalah simile, itu perbandingan langsung. Bisa kamu lihat di sini adalah seekor burung pipit yang sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit-jerit sejadi-jadinya. Jadi mana di sini yang merupakan similenya? Ya, dia terbang bagai batu lepas dari katapel. Yang terbang itu bukan batu, tapi biasanya burung. Sambil menjerit sejadi-jadinya. Ini perbandingan langsung burung dibandingkan dengan batu katapel terbang lepas dibandingkan dengan burung yang terbang. Kemudian metafora, perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu. Ini di sini adalah keras kepala, seperti lembu. Dia memiliki hati batu. Mana ada hati orang yang batu, ya. Kemudian personifikasi adalah benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Awan tertatih-tatih melintasi langit. Nah, di sini mana yang merupakan awan tertatih-tatih melintasi langit? Yang tertatih-tatih itu biasanya adalah manusia. Sekarang diibaratkan kepada awan. Jadi benda mati awan, yang tertatih-tatih itu adalah makhluk hidup. Kerikil di jalan tampak pucat sedih. Kerikil benda mati, sedangkan yang tampak pucat ini biasanya kepada makhluk hidup. Yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Ini biasanya pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, kemudian berikut merupakan latihan memilih kata-kata ekspresif. Kata-kata ekspresif itu adalah kata-kata yang mengungkapkan sesuatu dengan mempunyai makna yang lain. Sekarang kamu lihat di sini. Wajahnya keras dan beku, seperti dinding batu.
ia berkata, "Aku ikut." Maka makna yang emotif yang terkandung dalam kalimat ini adalah takut maknanya. Wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Inilah yang dikatakan takut. Wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Dan mereka di sana menyatakan bahwa dia sedang ketakutan. Kemudian ini adalah soal-soal yang akan kamu kerjakan. Ya. Ada 5. 4 berarti yang akan kamu kerjakan. Ya, yang kedua, untuk menyatakan diam, yang lebih ekspresif adalah kamu mencarikan ini. Kamu ingin menyatakan seseorang itu sangat diam sekali. Orang yang diam dikatakan seperti apa? Orang diam itu berbicarakah? Tidak. Maka bisa diungkapkan dengan sesuatu yang lebih dalam maknanya. Kemudian yang ketiga, mulutnya tiba-tiba terasa terkunci. Maksud kalimat tersebut nih, mulutnya tiba-tiba terasa terkunci. Terasa terkunci. Apa maksudnya di sini? Apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut? Kemudian yang keempat, ada seorang baru saja kehilangan mata pencarian. Ia tidak mampu berbuat apa-apa. Beban dan kesusahan terbayang di depan mata. Reaksi itu ia tertawa, tawa yang membungkus tangis. Yang dicari maknanya di sini adalah tawa yang membungkus tangis. Apa maksudnya? Kemudian yang kelima, ia sudah jauh dari rumah. Keterasingan tiba-tiba menggigit dirinya. Kalimat ini cocok untuk menggambarkan perasaan seseorang. Itulah tugas kalian. Sebagai pedoman bisa kalian lihat di buku paket halaman 62 sampai dengan halaman 82. Kemudian perintah soal adalah kerjakan soal tersebut langsung pada catatan kalian. Ya. Salinlah seluruh materi di buku catatan yang diberi nama dan kelas. Kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Untuk lebih memahami materi, kalian bisa baca buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 62 sampai dengan halaman 82. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.